Kenapa sih pentingnya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia? Ini ada pertanyaan nih. Apakah anak-anak pernah melihat adanya pertengkaran atau permusuhan di sekolah? Mengapa pertengkaran atau permusuhan tersebut dapat terjadi? Coba, bagaimana Anda menyikapi terjadinya pertengkaran atau permusuhan tersebut? Apakah pertengkaran atau permusuhan tersebut bisa dikatakan sebagai bentuk kesatuan? Tentunya tidak dong. Jika tidak, bagaimana cara Anda agar kesatuan dapat terwujud dalam kehidupan kita? Yuk kita belajar faktor-faktor yang memperkuat kesatuan NKRI. Yang pertama tentunya Sumpah Pemuda, yang kedua Pancasila, dan yang ketiga Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ada pertanyaan besar nih, mengapa Sumpah Pemuda lahir? Yuk kita cari jawabannya. Ini dia. Sebelum lahirnya Sumpah Pemuda, rakyat Indonesia hanya berjuang demi kepentingan daerah masing-masing saja. Karena itulah penjajah bisa dengan mudah mengalahkan rakyat Indonesia pada masa penjajahan. Bayangkan kita 300 tahun lebih dijajah oleh bangsa lain. Nah, setelah lahirnya Sumpah Pemuda, seluruh rakyat Indonesia berbagai latar belakang bersatu. Kemudian menunjukkan semangat persatuan dan kesatuan dalam rangka untuk memperjuangkan tujuan yang sama, yaitu tercapainya kemerdekaan Indonesia. Nah, karena perpecahan tadi itulah Sumpah Pemuda diikrarkan dalam rangka untuk mempersatukan para rakyat Indonesia. Nah, kongres ini lahir pada tanggal 28 Oktober 1928 di Jakarta. Nah, selanjutnya, apakah ada yang tahu teks Sumpah Pemuda? Yuk, kita baca bersama-sama. Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, itu teks Sumpah Pemuda. Nah, selanjutnya setelah kita belajar Sumpah Pemuda, kita belajar tentang Pancasila. Apa itu Pancasila? Nah, dengar kalau Pancasila berperan sebagai pandangan hidup bangsa. Ini artinya anak-anak, Pancasila mengandung nilai-nilai yang wajib dijadikan pedoman dalam kehidupan kita. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan gambaran kepribadian bangsa. Jadi anak-anak, tidak ada nilai-nilai dari luar loh yang tertuang dalam Pancasila. Karena itulah Pancasila bisa mempersatukan dan memperkokoh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebab nilai-nilai Pancasila bersifat universal atau menyeluruh anak-anak. Dan keutuhan yang akan terjaga jika semua rakyat menjalankan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi anak-anak bisa menjalankan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupannya di sekolah, di rumah, dan di masyarakat. Nah, anak-anak kenapa terjadinya perpecahan atau konflik antar suku, agama, antar daerah di negara Indonesia? Hal itu terjadi karena apa? Karena masyarakat mengabaikan nilai-nilai Pancasila. Nah, selanjutnya, tentunya kalian sudah tahu bunyi teks Pancasila. Yuk kita mengucapkan bersama. Nah, selanjutnya, tentunya kalian sudah tahu bunyi teks Pancasila. Yuk kita mengucapkan bersama-sama. Nah, Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, saya harapkan anak-anak bisa membaca teks Pancasila dan bisa menghidupkannya pada kehidupan anak-anak di sekolah, di rumah, maupun masyarakat. Nah, setelah kita belajar tadi Sumpah Pemuda, Pancasila, nah kita belajar tentang kebinekaan. Nah, apa itu arti Bhinneka Tunggal Ika? Ada yang tahu? Kita cari jawabannya. Nah, ini dia. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda
tapi tetap satu jua. Inti dari semboyan itu adalah adanya persatuan dan dalam berbagai perbedaan. Semboyan bangsa ini maknanya berupa persatuan di dalam banyak perbedaan. Semboyan ini tertulis dalam kitab Sutasoma yang dikarang oleh Empu Tantular dan sudah ada sejak zaman kerajaan Majapahit. Ternyata semboyan ini juga yang membuat Mahapatih Gajah Mada memiliki keinginan untuk mempersatukan seluruh kerajaan di Nusantara. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika bisa memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Sehingga kita dapat mudah, agar kita tidak mudah diadu, maka kita harus menghidupkan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, itulah tentang kebinekaan. Oke. Sekian dan terima kasih dari Bapak. Teruslah belajar dan gapai mimpi-mimpimu. Kalau sudah selesai, saya harapkan anak-anak bisa bersatu dan tidak melakukan permusuhan, konflik yang menyebabkan perpecahan. Jadi ada 3 faktor yang dapat mempersatukan. Yang pertama Sumpah Pemuda, yang kedua Pancasila, yang ketiga Bhinneka Tunggal Ika. Sekian dari Bapak.